Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latihan penghitung leasing dan borrowing dan kemudian menetapkan alternatif sumber pendanaan yang paling visible untuk dipilih. Jadi pada kali ini latihan kita menghitung ada PT ABC dalam pengadaan satu buah bis pariwisata dengan harga perolehan 450 juta. Umur ekonomis bis pariwisata tersebut 3 tahun tanpa nilai sisa. Berhubung tidak memiliki uang untuk membeli tunai, maka dipertimbangkan alternatif sumber daya leasing dan borrowing. Alternatif leasing, sewa dibayar tiap akhir tahun dengan nilai keuntungan disyaratkan 15% per tahun. Sewa dihitung dengan present value annuity. Adapun alternatif borrowing, peralatan dibeli tunai, pinjaman dari bank dengan tingkat bunga 15% per tahun, cicilan dibayar tiap akhir tahun. Tingkat keuntungan dihitung secara efektif berdasarkan sisa nilai buku bis. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Diketahui bunga pasar adalah 16% per tahun, keringanan pajak 30%, maka hitung dan tentukan alternatif sumber dana mana yang sebaliknya dipilih. Berdasarkan soal tersebut, kita hitung dulu untuk alternatif leasing. Jadi untuk alternatif leasing ditetapkan dulu sewa per tahun 450 juta dibagi present value interest factor untuk anuitas 15%. Di sini sudah kita sampaikan rumus dan hasil perhitungannya. Untuk bunga diskonto 15%, jangka waktu 3 tahun, present value interest factor anuitas adalah 2,25. Ya, jadi di sini 450 juta dibagi 2,25, hasilnya adalah 1.196.936.454. Itu kita tampilkan di sini. Ini adalah dari ini. Tahun pertama sampai ketiga sama, karena ini sewa leasing tiap tahun sama. Lalu keringanan pajak juga sama. Ya, di sini kita kalikan 30%. Maka pembiayaan adalah sewa dikurangi keringanan pajak. Lalu diskon factor ini itu dihitung berdasarkan present value interest factor untuk 16%. 16% itu dari ini, suku bunga pasar. Kalau yang tadi tingkat keuntungan disyaratkan 15% itu untuk menghitung nilai sewa. Adapun untuk diskon factor adalah dari bunga pasar 16%. Ya, ini 16%, jangka waktu 3 tahun diperoleh 2,253. Jadi present value untuk alternatif leasing diperoleh dari pembiayaan dikalikan diskon factor 16%. Maka diperoleh 310 juta 588.621 rupiah. Selanjutnya kita menghitung alternatif borrowing. Di sini dihitung dulu jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga. Awal pinjaman 450 juta. Angsuran pokok setiap tahun 150 ya, ini dibagi 3. Dari ini dibagi 3. Kemudian bunga tiap tahun ini 15%. 15% dari pokok pinjaman di awal tahun. Sehingga cicilan per tahun adalah angsuran pokok ditambah bunga.
Ya, kemudian sisa pinjaman akhir tahun 450 dikurangi angsuran. Demikian juga untuk tahun berikutnya, sehingga pada akhir tahun ketiga sudah 0 untuk sisa pinjaman. Perhitungan bunga tiap tahun sama, cicilan per tahun sama. Lalu cicilan per tahun yang ini kita pindahkan ke tabel kedua. Sama cicilan per tahun, bunga per tahun juga. Penyusutan ini diperoleh dari penyusutan garis lurus ya tadi. Dalam soal disampaikan metode penyusutan garis lurus. Itu diperoleh dari 450 juta dibagi 3. Di sini keringanan pajak adalah dari 30% dari penjumlahan bunga dan penyusutan. Sehingga pembiayaan adalah ini diperoleh dari cicilan dikurangi keringanan pajaknya. Lalu di sini kita menghitung diskon faktor. Ini di sini rumusnya. Untuk diskon faktor seperti yang tadi di alternatif leasing, di alternatif borrowing juga kita menggunakan suku bunga pasar 16%. Ingat rumus present value ini ya. 1 per 1 plus 16% pangkat 1. Untuk tahun pertama, pangkat 2. Untuk tahun kedua, pangkat 3. Untuk tahun ketiga. Ini sehingga diperoleh ini. Maka diperoleh present value adalah perkalian dari pembiayaan dikalikan dengan diskon faktor masing-masing tahun. Sama tahun kedua juga, tahun ketiga juga, sehingga total present value untuk alternatif borrowing adalah 350.051.193 rupiah. Kita bandingkan, ternyata pada kasus ini lebih ekonomis menggunakan alternatif borrowing karena net present value-nya lebih rendah daripada leasing. Demikian latihan pada kali ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.